Selamat pagi sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan. Sekali lagi saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada sahabat Tribuners, teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya yang melaksanakan ibadah puasa. Semoga lancar sampai di hari Idul Fitri. Selamat pagi sahabat Tribuners, hari ini kita akan membahas tentang dampak invasi Rusia terhadap pasar modal di Indonesia. Tentu bersama pakar yang luar biasa. Di studio telah ada hadir Pak Darmin, MBA, CIMBA. Beliau adalah pemegang rekor muri bidang pasar modal. Selamat pagi Pak Darmin. Pagi Pak Syed. Apa kabarnya? Luar biasa Pak. Pagi yang berkah. Pagi yang berkah ya. Dan sahabat Tribuners, hari ini Pak Darmin tidak sendirian, juga ditemani oleh Pak David Leong, QWP. Beliau adalah trader analis ya. Sangat banyak melakukan research tentang pasar modal di Indonesia. Analis beliau sangat tajam. Dan hari ini beliau akan sharing ya sesuatu yang bermanfaat bagi sahabat Tribuners semuanya. Nah, Pak Darmin, Pak David, apa kabarnya? Selamat pagi. Baik. Pagi luar biasa ya. Terima kasih sudah hadir di studio. Semoga tidak bosan-bosan untuk memberikan analis-analis yang bermanfaat bagi sahabat Tribuners. Nah, Pak Darmin, kita akan cerita tentang apa ya? Dunia kan lagi sedang hot issue ya. Ada invasi Rusia ke Ukraina, itu dimulai tanggal 24 Februari 2022. Sudah hampir jalan ke 2 bulan ya, hampir jalan ke 2 bulan. Ini saat ini masih berlangsung dan ada pro dan ada yang kontra. Ya harapan kita adalah ada perdamaian di muka bumi ini. Ya, betul. Di perdamaian di dunia ini. Kalau ada perang kan resiko dan dampak kemanusiaan juga sangat impact ya. Harga komoditas, harga pertukaran nilai itu juga terjadi volatilitas yang sangat tinggi sekali. Nah, invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai 24 Februari ini berlangsung, apa dampaknya terhadap mata uang Rusia dan rupiah dan beberapa mata uang lainnya khususnya di Asia Tenggara. Kalau ada dunia lebih bagus Pak, tapi kita fokus di Asia. Bagaimana Pak? Terima kasih Pak Sengger. Jadi memang peperangan ini kita harapkan bisa segera selesai sehingga dunia yang damai, tidak menimbulkan banyak korban. Jadi kalau kita lihat banyaknya sanksi-sanksi ekonomi yang diberikan oleh sebagian besar negara yang besar di Eropa dan Amerika terhadap Rusia, memang begitu dia invasi, mata uang Rusianya, rublnya itu anjlok. Apalagi banyak aset-aset Rusia caranya bisa di-freeze kan, dibekukan. Tapi setelah berlangsungnya suatu saat, Rusia juga tidak akan tinggal diam. Dia akan melakukan counter kebijakan-kebijakan untuk menyelamatkan ekonominya. Jadi kita lihat adanya suatu pemulihan yang sangat cepat. Jadi untuk angka-angka dan sebagainya, kebetulan David itu lebih banyak menguasai data, dia lebih senang riset, dan mungkin David bisa jelaskan. Silakan Pak David untuk mengenai dampak invasi Rusia ini terhadap nilai tukar. Kenapa Rusia itu bisa recovery-nya sangat cepat gitu? Berdasarkan analisis seperti apa? Pak David, ya silakan Pak. Terima kasih. Dasarkan data yang kita lihat kalau dari yang finance dan grafiknya, dimulainya invasi itu kan tanggal 24 Februari. Betul, ya. 2022. Jadi ada terjadi penurunan sekitar 40-an persen ya, nilai tukar ya, mata uang Rusia turun. Tetapi pada saat sekarang yang semalam sekitar jam 12 dia masih udah recover tapi masih minus 0,20%. 0,20 ya, hampir dengan V-shape itu. Hampir V-shape ya. Ya. Sahabat Tribuners, kita sudah di studio sudah mengikuti protokol kesehatan dan sudah divaksin booster. Jadi sudah 3 kali vaksin. Kami izin untuk dapat membuka masker ya. Nah itu V-shape ya artinya ya, Pak ya. Jadi recovery-nya sekarang walaupun dibandingin sebelum turun 24 itu hampir 40% jatuhnya mata uang Rusia rubel itu sekarang udah tinggal 0, sekian persen aja minusnya. Dampaknya kenapa bisa begitu cepat recover? Kenapa? Mungkin kalau kita bandingkan dengan mata uang lainnya sih masih US terhadap
Indonesia masih begitu stabil sih ya. Dan kalau dengan Singapura dollar juga sama. Dan kalau dibandingkan dengan Japanese yen, kebetulan Japanese yen belakangan ini mengalami penurunan 6% lebih. Iya. Jadi kalau kita lihat secara grafik sih memang begitu sih. Recovery-nya sangat baik sekali ya. Ya, Nah, sebab ini Rusia kan salah satu penghasil minyak dunia yang oil and gas, terbesar. one of the biggest. Banyak gas dan banyak yang dijual ke Eropa, dan Rusia itu menentukan bahwa dia pembayarnya harus rubel. Jadi orang nggak terpaksa harus convert ke rubel untuk bayar ke. Dan itu pengaruhnya besar, Pak Itu Darmin. pengaruhnya besar, dan juga beberapa negara justru memanfaatkan dengan kenaikan harga minyak yang drastis. Rusia memberikan diskon harga minyaknya. Jadi kalau rubelnya jatuh, orang kan secara tidak langsung kan terjadi diskon harganya. Jadi orang banyak yang beli ke sana. Jadi banyak juga negara yang mendapatkan berkah ya. Ya. Tetapi risikonya adalah apakah di-ban atau tidak oleh Amerika dan sekutunya ya. Ini juga menjadi sebuah pertanyaan ya. Kalau berani seperti India juga melakukan pembelian, bahkan ada negara Eropa Barat juga melakukan pembelian karena secara teknis 40% ketergantungan kepada Rusia. Dan Rusia dengan strategi ini apakah efektif dengan mewajibkan pembelian oil and gas itu pakai rubel? Ini sah-sah saja ya? Iya, sah-sah aja ya, walaupun banyak protes dan sebagainya. Banyak protes ya. Oke. Nah, saya ke dampaknya ke pasar uang dan sekarang ke pasar modal ya. Kalau terjadinya, kita lihat bahwa dunia ini kan invasi Rusia ke Ukraina kan dampaknya besar. Bahkan kalau dilihat dari sanksi ekonomi, Amerika dan sekutunya, Eropa Barat, sebagian Eropa Timur, dan kemudian di Asia juga ada beberapa negara ya, termasuk Singapura yang melakukan sanksi ekonomi. Tetapi dilihat dari shape daripada mata uangnya, recovery-nya sangat cepat sekali ya. Artinya secara teknis terhadap pengaruh terhadap mata uang ini, Rusia sendiri tidak ada ngaruhnya. Nah, kalau dengan pasar modal, Pak Darmin, ya nanti Pak David bisa tambah sedikit masukan. Pasar modal di Amerika dan di Indonesia, Asia Tenggara seperti apa, Pak Darmin? Jadi kalau kita lihat pasar modal di Amerika pada waktu invasinya di Indonesia dan global, pasar modalnya juga turun, tapi cepat recovery-nya. Justru kalau kita lihat angkanya, Indonesia kan indeksnya sekarang mencapai new high dalam historisnya pasar modal Indonesia, indeks harga saham gabungannya. Justru performa kita malahan yang kalau kita lihat data terakhir sebulan ini itu justru lebih bagus daripada Amerika, dan kalau Rusia kan pasar modalnya di freeze ya, artinya tidak terjadi transaksi di hampir sebagian besar di negara dunia ya. Jadi mungkin David bisa tambahkan secara angka-angka persentasenya. Silakan Pak David. Ya, tapi kalau kita lihat S&P 500 yang lebih kita ambil benchmarknya, dia masih mengalami kenaikan 3,50%. Ini di Amerika ya? Di Amerika. Oke. Nah, kalau di Indonesia kita malah lebih baik, itu 4,1% kenaikan yang terjadi pada 4,1% secara overall ya. Periode berapa lama? Periode yang dari tanggal invasi itu yang 24 Februari. Oh, selama invasi ini ya 24 Februari sampai kemarin ya. Kita masih ada growth 4%. Kalau di Amerika tadi berapa persen? 3,5. Artinya pertumbuhan Indonesia jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan pasar modal di Amerika Serikat ya. Kalau kita bandingkan, kalau orang yang taruh di deposito setahun kan sekitar 2%. Ada yang bank-bank tertentu setelah potong pajak kan di bawah 2%. Ini nggak sampai 2 bulan dalam 4% indeks. Luar biasa. Artinya secara teknis dampaknya terhadap Indonesia dan Amerika, malah kita kalau secara Indonesia kita melihat ya, pasar modal di Indonesia malah bagus ya. Malah bagus ya. Tuh. Kenapa bisa bagus? Mungkin bisa sedikit gambaran dari Pak Darmin. Jadi kita menurut yang berkah ini sebab dengan harga komoditi yang naik, di mana kita CPO-nya naik, batu bara naik. Kita kan salah satu penghasil batu bara terbesar. Jadi perusahaan-perusahaan batu bara itu mengalami penjualannya, volumenya sama, hak penerimanya
lebih besar dari banyak dananya, sehingga laba perusahaan itu naik drastis sekali. Dan orang melihat ini peluang justru banyak yang membeli saham-saham di Indonesia dan CPO. Padahal kalau kita lihat bahwa Pak Darmin ini cerita sedikit ya, kalau batu bara kan dia bukan energi yang green energy, bahkan ada beberapa pertemuan penting di dunia G20 yang sebelumnya dan ada World Forum mengatakan bahwa sudah akan bergeser kepada green energy ke solar panel dan sebagainya. Namun ada beberapa bahkan yang sudah diberi label non ESG. Ini bagaimana? Apakah jangka pendek tidak ada ngaruhnya? Sebab untuk konversi itu kan butuh waktu panjang. Dan dengan adanya pandemik ini, tentu pembangunan itu jadi terhambat. Semuanya fokusnya dananya ke kemanusiaan, kesehatan dan sebagainya seluruh dunia. Jadi boleh katakan 2 tahun ini boleh kan tidak ada pembangunan energi yang green ini dan sebagainya. Jadi tiba-tiba adanya disruption, perang dan sebagainya, adanya mulai ekonominya mau pulih, di mana demand-nya itu mulai membaik, justru orang butuh energi kan, energi existing yang ada yang paling dimanfaatkan dulu ya, yang paling murah itu diperbaiki di batu bara. Dan sawit bagaimana? Apakah tren Eropa masih ban kita nggak? Dari segi sawit kan energi mereka terbatas, sedangkan sawitnya adalah kita tahu bahwa nanti adalah di ke depan ada biofuel ya, biodiesel kita bisa campur sampai 30 dan sebagainya. Sepertinya mereka udah mulai menerima palm oil kita ya. Iya. Sebab demand yang terbesar palm oil adalah China dan Eropa, India ya. Jadi mereka justru banyak demandnya cukup banyak. Jadi adanya pemulihan ekonomi ini akhirnya terjadinya kenaikan di sawit ini, dan juga produksinya kan adanya penurunan akibatnya perubahan cuaca dan sebagainya. Dan juga kita lihat boleh karena masa pandemik ini kan ekspansi Indonesia kan melakukan moratorium sudah tidak ada penambahan lahan baru dan sebagainya. Jadi hanya replanting. Jadi Indonesia, sahabat Tribuners, ada 2 komoditi yang luar biasa. Satu batu bara, kita mendapatkan berkah yang luar biasa karena energi dunia sangat dibutuhkan saat ini ya. Apalagi Rusia sedang di-ban secara oil and gas-nya, maka otomatis alternatif energi masih dibutuhkan untuk sebuah negara ya. Dan kemudian yang kedua kita sawit luar biasa. TBS itu sempat dari sebelumnya Rp1.000 sekarang sudah Rp4.000 ya. Dan ini bisa naik turun, tapi trennya akan sepertinya masih sangat bagus sekali ya. Dan sesuai juga melihat daya beli masyarakat juga semakin tinggi ya. Ya, inilah harapan kita bersama, semoga Indonesia selalu diberikan berkah yang lebih baik. Nah, kalau daya beli yang lebih tinggi, nah kemudian ekonomi kan terjadi perputaran. Dunia tiba-tiba setelah pandemi ini kan bagus sekali ya Pak ya. Bagus sekali, artinya roda ekonomi sangat berputar. Bahkan perputarannya yang sebelumnya transportasi laut, darat, udara itu yang selama pandemi ini kan terkurangi atau secara otomatis banyak yang berkurang karena tidak melayani pasar-pasar internasional ya, kapal laut, kontainer, udara dan sebagainya. Nah, pandemi ini mulai recover sehingga aktivitas ekonomi sudah semakin baik kembali, ekspor impor sudah baik kembali. Nah, problem berikutnya adalah kelangkaan transportasi seperti laut ya, kontainer dan sebagainya, kapal-kapal yang sebelumnya sudah ada yang sudah dialihkan, ada yang sudah dijual, ada yang sudah dimasukkan ke dalam dock. Dan itu untuk mengaktifkan kan butuh biaya, sehingga harga overall itu mengalami kenaikan. Apalagi supply chain di dunia ini terganggu ya. China yang secara war ekonomi dengan US itu ada ngaruhnya, saling ban ya. Chip-chip juga sangat tergantung di sana. Ini ada Rusia energi lagi, menyebabkan secara tidak langsung saya banyak mendengar dari masyarakat terjadi kenaikan inflasi beberapa komoditi, dan kemudian bukan hanya komoditi Pak, keseharian kita gunakan juga mengalami kenaikan ya. Minyak juga, minyak goreng kenaikan, bahkan terjadi kelangkaan dan sekarang sudah teratasi ya. Banyak apalagi ini bulan April ini PPN sudah 11% ya. Nah, ini dampaknya terhadap
ekonomi Indonesia, inflasi Indonesia dan Amerika, gambarannya seperti apa, Pak Darmin? Jadi kalau kita lihat kenaikan harga secara umum itu kan inflasi. Ya. Itu ada angka-angka data-datanya. Justru inflasi itu sekarang, kalau zaman-zaman dulu Indonesia inflasinya lebih tinggi daripada Amerika. Amerika kan targetnya 2% inflasi. Setelah kejadian-kejadian ke harga BBM, energi dan sebagainya, kenaikan harga gandum, Rusia juga salah satu penghasil gandum yang terbesar kan. ya. Jadi itu menyebabkan kenaikan inflasi yang tinggi. Jadi Indonesia masih kita syukurin, pemerintah cukup bagus antisipasinya, inflasinya cukup stabil, walaupun ada naik, tapi naiknya tidak setinggi di Amerika. Mungkin David ada angkanya, tingkat inflasi di Amerika dan Indonesia. Pak David, silakan. Ya. Perbandingannya seperti apa? Ya. Kalau kita lihat dari data Maret 2021 sampai Februari 2022, kita melihat bahwa Amerika mengalami kenaikan tren inflasi yang dari 2,6% sampai dengan 7,9%. Kalau dari 2,5 menjadi 7,9. 7,9. Itu 2,6 sampai 7,9. Hampir 3 kali lipat. 3 kali lipat. Itu di Amerika. Di Amerika. 7,9% ya. Ini selama invasi ya? Bukan, ini setahun Ya. Ini periode tahun lalu sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai ya? Februari. Ke Februari. Ya. 12 bulan ya. Ya. Kalau Indonesia? Kalau Indonesia relatif stabil dari 1,37% sampai dengan 2,06% untuk Februari. Ya, jadi itu setahunnya. Year on year. 2,sekian%. Ya. Artinya inflasi ini masih sangat terkontrol sekali ya. Walaupun sangat naik terkontrol ya. sekali, walaupun ya beberapa impor dan sebagainya. Apakah ini juga ada dampaknya kebijakan dari pemerintah untuk menggunakan produk dalam negeri ya, produk dalam negeri ditingkatkan sehingga kebutuhan konsumsi dalam negeri ditingkatkan sehingga kita tidak tergantung kepada nilai impor yang lebih besar. Gitu. Mungkin ada ngaruhnya. Jadi mungkin juga pemerintah melakukan subsidi kita subsidi lihat. Ya, BBM kan sebelumnya kan sudah gula industri dan umum kan sudah komersial. Jadi kita lihat dan juga listrik rumah tangga kan tidak dinaikkan dan sebagainya. Dan jadi, itu yang menyebabkan inflasi terjaga dengan baik ya. Berarti masih ada intervensi kebijakan dari pemerintah yang sangat mendukung ekonomi sehingga pemulihan ekonomi ini diharapkan dapat secepat yang diinginkan ya, bahkan lebih cepat daripada yang diharapkan. Betul. Nah ini artinya bagus dong Pak Darmin. Iya, makanya pemerintah kan menaikkan PPN 11%, menaikkan penerimaan pajak, ada tax amnesty jilid 2, dan juga ada ekspornya batubara dinaikkan pajaknya, devisanya makin banyak. Ya. Jadi itu dipakai untuk subsidi. Itu salah satu fondasi untuk mencapai pemerataan, keadilan. Dari dua analisis ya, inflasi yang sangat terkontrol dengan baik dan kemudian dampak itu artinya kondisi Indonesia saat ini masih sangat bagus ya Pak ya. Ya Pak Darmin ya. Iya. Nah, kalau dilihat dari research ya, pelaku pasar modal, analisis laporan riset menyatakan US Amerika berisiko untuk resesi atau kemerosotan ekonomi ya. Apa katalis dan indikatornya, Pak? Bagaimana dengan kondisi di Indonesia? Kenapa ya research mengatakan seperti itu? Sebab dengan tingkat inflasi yang tinggi, di Amerika kan sudah beberapa tahun dia menerapkan sistem rejimnya suku bunga rendah mendekati nol. Sekarang sudah mulai naik suku bunganya. Dan diprediksikan dalam tahun ini mungkin ada 5-6 kali lagi mereka akan menaikkan suku bunga. Dan ada satu indikasi katalis yaitu inverted yield curve, di mana obligasi pemerintah Amerika yang jangka panjang dengan jangka pendek, biasanya kan jangka panjang harusnya lebih beresiko ya, ketidakpastian lebih lama, jangka pendeknya resiko tetap ada tapi lebih bisa terkontrol setahun. Jadi itu sekarang yang jangka panjang itu lebih murah daripada yang jangka pendek. Jadi nanti David ada datanya yang mengenai ini
Silakan David. Kalau dari data yang saya dapat itu, dari data 5 April 2017 sampai dengan 5 April 2022, 2017, 5 tahun ya Pak David ya. ya. Yes. Jadi kita melihat bahwa waktu yang dari 17 itu masih relatif, perbedaannya mungkin jauh ya. Tapi pada saat 2019 mungkin ada mengalami persamaan penurunan. Kemudian pada saat 2020 Januari sudah mengalami gap perbedaan dari yang 10 year ke 2 years bond-nya tuh. Kemudian pada saat April ini ada persamaan. Jadi sekarang yield-nya yang 2 tahun itu menjadi 2,14%, sedangkan yang 10 tahun yield-nya itu 2,55%. Jadi ada pendekatan yang begitu dekat sehingga persamaannya itu semakin dekat. Semakin dekat ya. Ya. Apakah untuk suku bunga yang rendah ini untuk Indonesia bagus ke depannya, Pak Darmin? Karena semakin lama suku bunga kita semakin rendah. Ya, Kemudian di luar negeri semakin tinggi, yang 0, sekian menjadi lebih tinggi, artinya gapnya tidak terlalu jadi kalau tinggi, di Amerika sampai akhir tahun 2022 melalui tim riset dari Panin Asset Management dan Panin Sekuritas mengatakan di Amerika itu mungkin bisa naik sampai 1,75% sampai 2% suku bunga bank sentralnya Amerika. Sedangkan di Indonesia itu mungkin kita akan naiknya 0,75 sampai 1% ini naiknya. Jadi di Amerika mungkin bisa naik lebih tinggi daripada kita persentase kenaikan suku bunganya. Jadi kita lihat walaupun kenaikan suku bunga Amerika kita tidak langsung ikutin. Sebab kenaikan suku bunga yang drastis itu akan memberikan beban perusahaan-perusahaan yang pinjam kan. Iya, harus membayar kewajiban lebih tinggi ya. Tinggi. Sebenarnya Indonesia jauh lebih bagus ya, yang sebelumnya sangat tinggi, ini berhasil ditekan sangat rendah ya. Bahkan sudah bisa mengikuti suku bunganya Amerika. Ini adalah sesuatu yang sangat bagus untuk mendorong dunia usaha supaya bisa menciptakan lapangan pekerjaan, kreasi produk dan marketing bisnis itu lebih besar lagi ke depannya. Artinya Indonesia mengalami perkembangan yang sangat bagus sekali ya. Nah, saya kembali ke Pak Darmin lagi. Bagaimana kinerja pasar modal di Indonesia sejak awal 2022, Pak? Sampai data yang terbaru ya, mungkin dari Januari sampai minggu kedua atau minggu pertama dari April nih. Bagaimana, Pak? Jadi atau akhir Maret lah seperti cukup itu. menggembirakan. Di mana saya persilakan David akan cantumkan di mana kinerja indeks itu naiknya berapa persen dan juga dana asing terus masuk ke Indonesia. Kepercayaan asing terhadap Indonesia semakin tinggi. Itu menunjukkan confidence asing terhadap Indonesia. Jadi silakan David. Silakan Pak David. Oke. Ya, ada data yang ingin disampaikan secara. Jadi kalau kita lihat pembelian daripada net buy daripada asing terhadap IHSG itu relatif mengikuti kenaikan indeks. Sampai dari data Desember 2021 sampai dengan Maret 2022 itu IHSG mengalami kenaikan 7,42%. Luar biasa. Ya, jadi istilah year to date itu. Year to date ya. Sekitar 3 bulan. 3 bulan ya. Ya, sedangkan asing juga mengalami net buy sekitar 32 triliun ya. Dan sedangkan kalau kita bandingkan dengan obligasi untuk di Indonesia dan perbandingan dengan kepemilikan asing pemilikan asing mengalami penurunan secara tren dari sejak mulai sekitar Februari 2022 sampai dengan Maret tahun ini itu mengalami penurunan. Jadi tetapi juga obligasi yield Indonesia itu mengalami kenaikan 6,85%. Jadi ini memberikan kestabilan terhadap ekonomi Indonesia secara keuangan
nilai tukar kita juga. Luar biasa. Jadi walaupun secara obligasi asing itu keluar, tapi domestik juga berkembang. Ya, berkembang. Dan di sahamnya, di pasar modal, di sahamnya naik 30-an triliun asingnya. Naik 30 sekian triliun, domestik juga mengalami kenaikan ya? Iya, betul. Jadi artinya kepercayaan internasional sahabat Tribuners terhadap Indonesia semakin baik, dari angka investor masuknya dana asing itu sebesar 30 triliun, dan data investasi untuk domestik Indonesia sendiri juga mengalami kenaikan. Ya. Kalau ini diperlukan secara terus-menerus, artinya kita sudah on the track ya Pak ya, kepercayaan market, pasar akan sangat baik ke depannya. Iya, betul. Jadi walaupun adanya kita perlu indeks sekarang kan 7.000 lebih, kalau kita prediksi kalau semuanya berjalan lancar dan baik sampai akhir tahun mungkin indeksnya bisa 7.400 sampai 7.600. Jadi itu semuanya berjalan baik, tapi tentu sepanjang sekarang April sampai Desember itu akan ada fluktuatifnya, naik turunnya. Ini apakah kenaikan ini, kenaikan indeks harga saham gabungan ini ada kaitannya dengan semakin banyaknya jumlah perusahaan IPO, kan valuasi semakin naik. Ya. Itu ada ngaruhnya, atau memang kinerja daripada existing company yang sudah listing itu semakin baik? Seperti apa, Pak Jadi Darmin? memang ada pertambahan setiap tahun, ada 50 sekian ya. Perusahaan-perusahaan yang go public atau listing, perusahaan-perusahaan menawarkan sahamnya kepada publik melalui Bursa Efek Indonesia, tapi itu sekarang udah 770-an. Kalau 770-an yang tambah misalnya setiap tahun 30 sampai 50-an, ya kan tidak begitu dominan, mungkin nggak sampai 10% dari 700 keseluruhan. Tapi yang sangat dominan itu, nanti David akan tunjukkan datanya, bahwa pandemik masih semakin membaik, termanageable, terkontrol. Belum selesai pandemiknya, tapi laba-laba perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia itu secara kita lihat data realnya, kita kumpulkan banyak yang sudah publikasikan sampai akhir tahun 2021 itu sudah melebihi data sebelum pandemik. Sebelum pandemik kan akhir tahun 2019. Kita totalin 45 perusahaan yang paling aktif diperdagangkan, paling banyak peminat LQ45 dan juga hampir 190 perusahaan yang kita cover datanya yang sudah publikasi, itu data laba tahun 2021 lebih besar daripada 2019. Artinya secara perusahaan bisnisnya kan sudah bukan pulih aja, lebih baik daripada sebelum pandemi. Kalau jadi, pandemi mungkin kita bisa sebuah catatan bahwa ini dipertimbangkan karena ada protokol kesehatan dan pandemi yang harus kita fokus kepada masalah kesehatan. Betul. Tapi 2019 itu kan sebelum pandemik, kinerja perusahaan lagi baik-baiknya. Ya. Dan 2022 itu pandemik, jatuh. Ya. 2022 LQ45 bahkan jatuh ya. Ya, 2021 bukan recover aja, tapi lebih bagus daripada sebelum pandemik. 2021. Ya. Secara yearly itu lebih baik daripada 2019 untuk LQ45 ya. LQ45 dan hampir 190-an. Mungkin David bisa silakan Pak David kasih data seperti apa ya. Menurut data pertumbuhan yang ada di LQ45, pertumbuhan dari 2019 sampai dengan 2021 labanya 8,6% overall average ya, untuk yang total. Naik 8, sekian persen. Ya. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan yang 2020 sampai 2021 itu mengalami kenaikan 57,2% overall. Dan kenaikan yang tertinggi itu terjadi pada sektor energi. Energi ya. Ya. Yang paling besar itu sekitar 1.480,8% untuk yang 2020 sampai dengan 2021. Sedangkan yang non-LQ itu mengalami kenaikan 9 untuk yang 2019 sampai 2021 mengalami kenaikan laba bersihnya 92,2% secara total. Sedangkan yang 2020 sampai dengan 2021 itu mengalami kenaikan 201,2% overall secara total. Dan kenaikan yang paling besar itu di
sektor barang konsumer non premier untuk yang 2020 sampai dengan 2021. Itu kenaikan yang terbesar sebesar Non premier itu seperti apa? Bukan Bukan kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok. ya. 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 Ya, itu sekitar paling besar itu 2.463,4%. Mungkin itu ada kaitannya dengan kesehatan ya? Iya, mungkin. Bisa juga ya. Bisa juga. Oke, nah kalau ini dijelaskan ada kenaikan, artinya sebelum pandemik dan 2021 pandemik menjelang akhir pandemik ini sudah mulai penurunan banyak. Artinya kita mengalami peningkatan yang luar biasa sekali ya. Kalau dilihat dari kinerja pasar modal sejak 2018 sampai 2022, katalis kejadian penting yang mempengaruhi agar investor mengambil hikmah dan pengalaman kejadian yang lalu dan untuk memperbesar cuan seperti apa? Mungkin pada saat penurunan this is time to buy. Tetapi kan sektor-sektor seperti apa? Nah, ini beberapa kajian dari Pak Darmin. Ya, kalau 2018 itu kan krisis. Krisis. Jadi boleh katakan semua indeks itu di Indonesia, Ya. baik pendapat di saham, indeksnya itu sepanjang tahun 2018 itu minus, artinya turun. Ya. Dan juga di obligasi, kalau investasi itu harganya juga turun, mengalami minus. 2019 itu sudah pulih, 2020 pandemik itu sahamnya itu menurun, minus, tapi di obligasi masih positif. 2021 itu sudah membaik. Jadi itu 2021 10 indeksnya itu naik tahun lalu ya 10%-an. Maret 2022 3 bulan aja, yang sebelumnya tahun 2021 12 bulan itu naik 10%. Ini cuma 3 bulan, kalau kita rata itu kan sekitar 2,5% aja. Ternyata naiknya lebih kencang daripada tahun lalu, 7,44%. Jadi kenapa kita ambil data 2018 sampai 2022 Maret? Sebab itu memberikan kita belajar dari sejarah kejadian-kejadian penting, krisis dan sebagainya. Itu kalau setiap krisis ada peluang kita beli dalam harga diskon. Tentunya perusahaan-perusahaan yang bagus. Ini mungkin David bisa jelaskan 2018 apa yang terjadi, ada trade war dan sebagainya. Kalau secara historical yang telah terjadi, 2018 ada trade war dan fenomena tweet dari Donald Trump. Kemudian yang 2019 itu ada pemilihan presiden ya. Berarti trade war 2019 pemilihan presiden, pilpres, ya. Kemudian itu ada gejolak juga ya pasti ya. Ya, politik. Kemudian ada suku bunga yang turun. Kemudian ada kasus reksadana fixed rate yang tidak bermasalah atau tidak jelas. Kemudian di tahun 2020 itu ada pandemik yang secara global terjadi. Kemudian ada influencer sama orang yang pom saham. Kemudian memberikan news untuk supaya orang membeli. Tapi belum tentu itu benar, memberikan hasil yang baik ya. Ya. Kemudian ada suku bunga rekor terendah pada saat 2020. Kemudian ada quantitative easing atau pre-money. Kemudian ada oversupply daripada karena pandemi kan banyak orang yang tidak memakai barang dan sebagainya. Oversupply. Ya. Karena terjadi penurunan consumption. Ya, consumption. Ya. Kemudian di 2021 kan ada varian baru, itu varian Delta. Itu yang paling menakutkan ya. Menakutkan itu. Kemudian ada adopsi karena pandemik dan sebagainya, sehingga adopsi dari digitalization itu semakin cepat. From home orang ya, katalis ya, lebih mempercepat. Zoom dan sebagainya menjadi trendy ya. Ya, kemudian ada pom yang terjadi, semakin banyak orang untuk ikut influence terjadinya pom. Kemudian ada karena pandemik supply disruption itu yang terjadi. Kemudian suku bunga yang rendah mungkin ini mulai, namun inflasi sudah mulai pick up naik. Kemudian ada banyak yang IPO pada saat itu juga.
juga ada yang right issue. Yang keluarkan saham baru. Jadi Ya. banyak berusaha memanfaatkan pasar modal 2021 Sebagai untuk pendanaan perusahaan. pendanaan perusahaan. Ya, dan kemudian ada skema burden sharing, artinya ada yang dari government subsidi ataupun dari company yang burden sharing, ada biaya cost sharing. Ya. Kemudian yang pada tahun 2022 ini, ya itu terjadi inflasi lah yang tidak terkendali di Amerika. Kemudian ada perang, Invasi Rusia. Ya. Kemudian ada suku bunga yang naik dan juga ada tapering dari US. Kemudian ada sektor rotation yang terjadi pada saat perang. Efeknya adalah sektor yang dari digital sudah mulai balik ke old economy, conventional. Yeah. Kemudian dengan adanya IPO daripada perusahaan Indonesia yang startup itu mulai go public. Unicorn, ya. nanti Jadi Tokopedia lagi Tokopedia. Ya, jadi ada portion teknologi yang mungkin bertambah 10% sekitar gitu. Weir juga ya. Ya, Weir juga betul. baru awal minggu ini IPO Metaverse ya ini. Ya, itu yang terjadi. Oke, nah ini kan menarik beberapa kejadian ya dari 2018 sampai ke 2022 ada sempat new economy di fokus, kemudian leading lagi all economic. Hikmahnya apa Pak Darmin? Hikmahnya Artinya apa? Kita Kan setiap tahun itu terjadi kondisi-kondisi, ada finansial, ya, ada wabah, ada teknologi. Orang pasti akan mencari sektor tertentu yang bisa mereka minati seperti itu. Artinya dunia ini tidak ada yang mengalami penurunan secara overall. Ya. Ada yang naik, ada yang turun seperti itu. Itu hikmahnya apa? hikmahnya pertama, jangan tunggu krisis baru invest. Ya. Jadi ada satu statement dari Peter Lynch mengatakan dia adalah fund manager global yang sudah pensiun. Pada masa dia itu performa dia lebih bagus daripada dana yang dia kelola, lebih bagus daripada Warren Buffett. Jadi dia mengatakan banyak orang kehilangan peluang income yang lebih besar dibandingin dengan orang yang invest yang rugi. Jadi kalau kamu tunggu-tunggu terus krisis, pada waktu krisis mungkin Anda nggak berani masuk, semua bad news-nya keluar. Jadi itu akan menjadi suatu behavior atau habit yang kurang bagus. Jadi keep invest saja. Kedua, bahwa krisis itu ada peluang untuk orang yang bijak bisa memilih untuk investasi. Mungkin kita tidak bisa mengantisipasi, yang bisa kita ikuti investasi ada mengikuti trennya. Mungkin kita lantaran kita investornya retail, kita nggak bisa jadi trendsetter. Kita lihat siapa trendsetternya, kita ikutin. Yang pertama, kedua adalah semua investasi itu mempunyai sekarang business life cycle-nya kan lebih pendek, lebih cepat perubahannya. Jadi kita harus mengikuti tren, kita harus tahu sektor rotation-nya. Jangan selalu memakai peta lama dalam menelusuri daerah yang baru. Beda banyak investor yang dulunya senangnya saham-saham Unilever, Gudang Garam, Sampurna, dan sebagainya. Walaupun indeksnya sekarang udah new high 7.000, di atas 7.000, orang yang sudah invest di saham ini 3 tahun terakhir itu masih rugi. Dan ruginya persentasenya double digit, di atas 10%, ada yang 30% dan sebagainya. Berarti harus mencari peta-peta baru ya? Jadi kalau Anda nggak bisa cari peta baru, kontaklah kita selalu mempunyai satu misi, visi, yaitu sebagai mendampingin perjalanan investasi daripada nasabah kita, klien kita, untuk memberikan rekomendasi terbaik. Kita yang bekerja keras, mencari data, beli materi research, bahan research, dan sebagainya, bekerja keras untuk memberikan informasi-informasi yang update, informasi yang mempunyai peluang, tidak menjamin cuannya, tapi mempunyai peluang yang lebih besar untuk cuan. Dan juga bagaimana memanage risiko. Ya. Semua ada indikatornya ya Pak Darmin ya. Jadi sahabat Tribuners, Pak Darmin dari Pandin Sekuritas Medan, beliau juga pemegang rekor di bidang pasar modal, akan selalu senantiasa mensupport ya para nasabah untuk mendapatkan informasi yang terbaru. Pandin Sekuritas akan melakukan
research, bahkan untuk pembelian data-data yang penting untuk mendukung penelitian ini. Jadi sahabat Tribuners yang ingin investasi ya tidak perlu riset sendiri, tapi dapat bisa masukan dari Pandang Sekuritas, dan ada analisnya, ada Pak Darmin beserta tim, dan termasuk Pak David juga ya, salah satu trader analisis yang selalu mencari potensi-potensi analisis yang akan memberikan supply informasi terbaik bagi sahabat Tribuners, sehingga minimalisasi risiko dan potensi untuk cuannya lebih besar ke depannya ya. Nah, ini kalau kita lihat Indonesia kan membagi sektoral saham-saham di Bursa Efek Indonesia, itu ada banyak sektoral, ada 9 atau kalau indeksnya yang dibuat Bursa Efeknya lebih dari 10. Lebih dari 10 sektoral, dan secara sektoral kita bisa pilih ya. Tidak ada semua saham yang mengalami penurunan ya. Seperti tahun lalu. New economic tinggi, pola ekonomik akan terjadi slow. Bukan berarti tidak bagus, karena sedang dilirik adalah new economic-nya. Tapi setelah all economic dipercaya kembali, maka dia akan naik. Jadi tidak ada mutlak yang rendah semua, tidak ada mutlak yang tinggi semuanya. Pasti ada terjadi rotasi sektor. Nah, kalau kita melihat rotasi sektor atau sektoral selama 1 tahun 2021 bahkan 2022, gambaran sektoral ini seperti apa Pak Darmin atau Pak? Mungkin David yang lebih kuasai datanya. Dia secara bisa teknikal, secara data-data analisis. Silakan Pak David. Return year to date-nya sampai akhir Desember. Ya, apa sektoral yang bagus? Ya, kalau menurut data yang saya ada saat ini adalah year to date dari year to date sampai dengan 31 Maret tahun ini, yang mengalami kenaikan yang paling besar itu di sektor IDX, sektor energi. Energi, ya. 30%. 30% sahabat Tribuners, 30% ya. Itu 2021 ya? 2022, 3 bulan aja. Oh, triwulan 2022. Oke. Sektor energi 30%, oke. Ya, sedangkan sektor yang mengalami penurunan terbesar itu di sektor properti dan real estate. Penurunan terbesar sektor properti. Real estate itu ya walaupun besar itu cuma turunnya 4%-an, masih single digit di bawah 5% turunnya. Oke. Sedangkan yang overall itu di LQ45 itu ada 9,83% kenaikannya. LQ45 masih luar biasa ya, 9,83% ya, 83% ya. Kalau yang IDX 30 9,86%. 9,86%. Tadi 9,83, ini 9,86% ya. Artinya saham-saham pilihan itu yang blue chip ini memang akhirnya akan teruji ya. Akan mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari market ya. Kemudian kalau IHSG secara overall itu mengalami kenaikan 7,44%. 7,44%. Ya, IHSG mengalami kenaikan. IHSG 7,44% ya, luar biasa. Sedangkan yang indeks yang baru mungkin 2 tahun diluncurkan oleh bursa itu IDX ESG Leader itu sebesar 6,30%. ESG Leader berapa persen? 6,30%. 6,30% ya? ESG itu yang environment, social government yang bagus lah ya. Oke. Masih ada Pak David? Tadi sudah energi 30%, real estate dia koreksi 4%, LQ45 9,83%, IDX 30 9,6%, IHSG secara overall 7,44%, ESG Leader 6,3%. Kemudian yang paling penting di sini adalah sektor teknologi akan mengalami porsi untuk yang kedepannya, untuk indeks kedepannya. Teknologi seperti apa kalau saat ini? Ya. Seperti ya Bukalapak, GoTo, ya Wir juga termasuk ya. Itu year to date masih minus 3,97%. 3,97% ya. Masih sektor teksnya ya. Kemudian yang poin penting itu adalah untuk sustainability yang akan menjadi tantangan funding pendanaan karena telah diformalkan taksonomi hijau yang diterbitkan oleh OJK. Jadi ada peraturan OJK yang terbaru terkait sustainable
funding gitu ya untuk yang lebih ke green. Ke green ya. Ya. Oke, arahnya pasti sudah ke green ya, karena di G20 di puncaknya pertemuan iklim World Climate Change itu sudah mereka pemimpin-pemimpin dunia ini sudah akan fokus ke green energy ya. Namun sekali lagi masih butuh waktu menuju ke sana, tapi ini akan dipercepat semuanya. Nah, ini ada sektoral, almost itu mengalami kenaikan, ya hampir secara keseluruhan. Bahkan sudah bisa dikatakan mengalami 90% itu mengalami kenaikan. Nah, apakah laba emiten perusahaan yang sahamnya diperdagangkan oleh Bursa Efek Indonesia yang diriset oleh Panin Sekuritas dan Panin Asset Management sampai tahun 2021 sudah pulih kinerja labanya? Kan sebelumnya terjadi koreksi yang dalam itu. Gimana Pak Darmin? Ini mungkin tadi sebenarnya David juga memberikan angka-angkanya bahwa angka-angkanya positif, majority ya. Sebelum publikasi kita anggap pandemi kan belum selesai, masih berlangsung, menuju endemik sekarang, endemik dan sebagainya. Ternyata laba emiten sampai akhir sepanjang tahun 2021 itu sudah lebih tinggi daripada kondisi sebelum pandemik. 2019 ya, tadi ada diceritakan. Bisa lanjut kasih angka-angkanya David ya. Jadi dari total berapa? Kita kumpulin 193 perusahaan yang sudah publikasi laporan keuangan. 193. Oke. Silakan, David. Tadi yang saya sebutkan di awal tadi itu di LQ45 itu ada 35 emiten atau perusahaan yang terpublik tercatat di bursa. Kemudian yang non LQ itu ada 158 perusahaan. Tadi totalnya 193 ya, itu total. Dan laba bersih yang itu di tahun 2019 sampai dengan 2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya, dibanding kalau di 2019 sampai dengan 2020 yang pandemi terjadi itu kenaikannya tidak naik, tapi kalau dibandingkan dengan yang 2020 pandemi dengan tahun ke 2021 itu mengalami kenaikan yang lebih signifikan dan perusahaan mencatat laba yang tinggi. Jadi kalau yang secara overall yang grand total dari LQ45 itu di tahun 2019 itu 215 triliun itu, yang 2020 itu mengalami penurunan secara overall itu 148 triliun, sedangkan yang 2021 itu mengalami kenaikan menjadi 234 triliun. Jadi itu signifikan kenaikannya. Sangat signifikan ya. Jadi persentase kalau kita bandingin sebelum pandemik 2019 itu naiknya 8,6%. Jadi dikatakan David tadi kurang signifikan, tapi kalau dibandingin 2020 masa pandemik dengan 2021 itu dia 35 perusahaan yang tercatat di LQ45. Jadi ada sebagian yang belum publikasi, belum kita kumpulkan datanya. Itu naiknya 57% lebih dari setengah dibandingin. Jadi sudah kita kan labanya perusahaan sebenarnya sudah pulih kembali, lebih bagus kondisinya dari sebelum pandemik. Jadi investasi itu kalau saya masing-masing orang tentu pun unik. Saya ada dengan David itu berbeda. David itu lebih moderate, saya lebih agresif, dan David itu lebih cool orangnya, dan dia lebih bisa meng-hold investasi lebih lama. Pikirannya lebih dia bisa jangka panjang. Dia tahan. Jadi ambil kadang dia nggak ambil small money. Grafiknya lebih panjang. Grafiknya lebih panjang. Jadi dia di BCA itu dia udah simpan berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. Itu banyak sekali cuannya. Walaupun saya pernah bilang, yuk ambillah sebagian trade itu, ambil small money untuk uang lunch dan sebagainya. Dia bilang nggak mau. Ternyata dia kalau kita hitung dengan small money yang dan 5 tahun yang dikumpulkan BCA itu, secara persentase dan secara nominal lebih untung cara dia. Demikian juga dengan sahamnya Mark Dynamic. Sejak 2017, 12 Juli waktu IPO sampai sekarang, itu kan harga IPO 250
tahun lalu kan split 1:5. Sekarang harga 1.200, 6.000. Jadi itu 20 kali lipat lebih, 2.000% lebih selama hampir 5 tahun. Dan dia mempunyai kesabaran, mempunyai ketekunan, bisa duduk tenang untuk bisa hold terus. Jadi kadang-kadang kita selalu mengatakan, dengan berdasarkan pengalaman saya melihat ribuan customer yang saya layani, traders dan investor, dan juga 23 tahun di pasar modal, saya sendiri juga trade dan sebagainya, kita bisa mengidentifikasi katalis-katalis apa saham-saham yang perlu Anda pegang ketat. Jangan lepas. Apa saham-saham yang bisa trading. Jadi kita akan memisahkan. Jadi kalau Anda, sebagian uang Anda bisa Anda tanamkan biar dia menghasilkan terus. Sebagian itu mungkin untuk excited, uang makan siang dan sebagainya bisa trading. Ya. Jadi sahabat Tribuners ya, pilihlah, konsultasilah dengan Panin Sekuritas Medan karena lengkap. Mau daily trading untuk short jangka pendek bisa memberikan gambaran, bahkan setiap hari ada diberikan gambaran ya. Betul. Ada berapa? Ada 20 ya, Pak Darmin. 20 saham yang bisa Anda perdagangkan dan akan memberikan kontribusi yang positif. Majority itu positif karena diberikan data research yang tajam. Dan kemudian ada juga orientasi long term ya. Jadi sebenarnya Panin Sekuritas ini dengan trader analis dari Pak David dan ada timnya Pak Darmin sebenarnya komplit, tergantung karakter kita. Orientasi jangka panjang ada jangka pendek. One stop solution untuk Anda semuanya. Baik, terima kasih Pak Darmin. Ya, sudah sharing banyak tentang dampak invasi Rusia terhadap pasar modal Indonesia, dan penelitian dari Pak David juga luar biasa. Trader analis yang profesional yang selalu memberikan gambaran yang detail kepada para investor. Nah, mudah-mudahan ini memberikan kontribusi yang baik ke depannya untuk kita semuanya. Terima kasih Pak David sudah berkenan hadir, dan Pak Darmin. Terima kasih untuk kita semuanya. Sukses Indonesia, salam sehat. Terima kasih untuk sahabat Tribuners yang sudah menemani kita selama 1 jam. Salam sehat selalu untuk kita semuanya. Salam cuan untuk kita semuanya. Dan selalu ingat Panin Sekuritas Medan. Terima kasih.